Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sebuah destinasi wisata sejarah yang berada di Cirebon, di antaranya adalah Komplek Makam Sunan Gunung Jati yang berada di Desa Astana. Ada sesuatu hal yang berbeda suasana di Komplek Makam Sunan Gunung Jati yang biasanya ramai oleh para peminta-minta, juga para petugas kotak infak yang terkesan seolah memaksakan para pengunjung untuk mengisi kotak infaknya. Saat ini terlihat lengang dan tenang. Para pengunjung tidak merasa risih dengan keadaan seperti biasanya. Nampak di sana-sini suasana begitu tenang. Inilah Komplek Makam Sunan Gunung Jati. Memasuki gapura pertama Komplek Makam Sunan Gunung Jati, sebelum kita masuk ke pintu pasujudan, terdapat sebuah makam yang cukup mencolok. Bangunannya bertembokkan dengan cat didominasi warna putih dengan hiasan keramik-keramik di dinding. Itulah makam Pangeran Raja Sulaiman, yaitu Sultan Sepuh yang ke-9 yang bertahta dari tahun 1845 sampai tahun 1890. Sahabat, berbicara mengenai silsilah para penguasa Kesultanan Cirebon, ini terbagi dari dua periode, yaitu periode masa Sunan Gunung Jati dan periode masa Kesultanan Kesepuhan. Ya, dan yang kita saksikan ini adalah bangunan makam Pangeran Raja Sulaiman, yaitu Sultan Sepuh ke-9, yaitu pada masa Kesultanan Kesepuhan. Era kepemimpinan penguasa di Kesultanan Cirebon dimulai pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah yang bertahta pada tahun 1478 sampai tahun 1568. Dan berikutnya adalah Pangeran Adipati Pasarean atau Pangeran Muhammad Arifin yang hidup dari tahun 1495 sampai 1552. Dan berikutnya adalah Pangeran Adipati Charbon I atau Pangeran Sedang Kemuning, yaitu yang hidup pada tahun 1520 sampai 1533. Sedangkan penguasa Kesultanan Cirebon berikutnya adalah Panembahan Ratu Pakungwati I atau Pangeran Mas Zainul Arifin yang bertahta dari tahun 1568 sampai 1649. Berikutnya Pangeran Adipati Charbon II atau Pangeran Sedang Ganyam. Ini tidak tercatat masa kekuasaannya. Dan pada periode berikutnya Panembahan Ratu Pakungwati II atau Panembahan Girilaya bertahta pada tahun 1649 sampai 1662. Ya, jadi silsilah
kepemimpinan Sultan Cirebon pada era Sunan Gunung Jati ini terdapat 6 periode kekuasaan. Sedangkan masa Kesultanan Kesepuhan berikutnya adalah Sultan Sepuh pertama, Pangeran Raja Adipati Syamsuddin Martawijaya, Sultan Sepuh pertama yang bertahta pada tahun 1662 sampai 1697. Berikutnya Sultan Sepuh kedua yaitu Pangeran Jamaluddin yang bertahta tahun 1697 sampai 1772. Pangeran Sepuh ketiga yaitu Pangeran Zainuddin Amir Sena yang bertahta pada tahun 1720 sampai 1750. Dan berikutnya Sultan Sepuh keempat yaitu Pangeran Zainuddin Amir Sena kedua yang bertahta pada tahun 1750 sampai 1778. Sedangkan Sultan Sepuh kelima adalah Pangeran Saifuddin atau kita kenal Sultan Matangaji. Beliau bertahta pada tahun 1778 sampai 1784. Dan berikutnya Sultan Sepuh ke-6 yaitu Pangeran Hasanuddin. Sultan Sepuh ke-6 bertahta pada tahun 1784 sampai 1790. Berikutnya digantikan Sultan Sepuh ke-7 yaitu bertahta tahun 1790 sampai 1816 adalah Pangeran Joharuddin. Sedangkan Sultan Sepuh ke-8 yaitu Pangeran Raja Udaka atau Sultan Sepuh ke-8 ini bertahta tahun 1816 sampai 1845. Berikutnya Pangeran Raja Sulaiman, Sultan Sepuh ke-9, bertahta dari tahun 1845 sampai 1890. Nah, ini sahabat, yang kita lihat di layar ini adalah makam Pangeran Raja Sulaiman. Beliau adalah Sultan Sepuh ke-9 yang bertahta tahun 1845 sampai 1890. Sedangkan Sultan Sepuh ke-10 yaitu adalah Pangeran Raja Atmaja yang bertahta tahun 1890 sampai 1899. Selanjutnya Pangeran Raja Aluda Tajul Arifin, Sultan Sepuh ke-11. Dan Sultan Sepuh ke-12 yaitu Pangeran Raja Ningrat yang bertahta tahun 1942-1969. Berikutnya Pangeran Raja Adipati Haji Maulana Pakuningrat SH yaitu Sultan Sepuh ke-13 bertahta pada tahun 1969 sampai 2010. Sedangkan Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat SE adalah Sultan Sepuh yang ke-14 yang bertahta tahun 2010 sampai 2020. Sedangkan yang sekarang masih menjabat dan masih menjadi sebuah polemik di Keraton Kesepuhan Cirebon setelah mangkatnya Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat digantikan oleh Sultan Sepuh yang ke-15, Sultan Lukman Zulkaidin. Oke, itulah sahabat silsilah penguasa Kesultanan Cirebon yang pada masa era Kanjeng Sunan Gunung Jati dan masa Kesultanan Kesepuhan. Terima kasih sahabat, jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.